Jawabannya kembali bertemu dengan saya, Karin, pasti di segmen Forum Discussion pada Tegal. Di kesempatan kali ini saya main di ruang camat Margadana, yang tentunya kita akan membahas terkait dengan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan bersama bintang tamu yang sudah saya hadirkan. Selamat pagi untuk Camat Margadana, yaitu Pak Cipto dan Sono. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat. Oke, sehat ya, luar biasa. Tentunya kita berharap bahwa Pak Cipto juga akan selalu sehat. Amin. Oke, selanjutnya dari Camat Tegal Barat itu Ibu Endah Pratwi. Selamat pagi. Itu sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat untuk bisa memberikan edukasi untuk masyarakat ya, Ibu ya. Amin. Oke, kemudian di sampingnya ada Camat Tegal Selatan yaitu Pak Sartono Eko Saputro. Selamat pagi Pak, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Oke, semangat ya Pak. Terus semangat. Oke, terakhir dari Camat Tegal Timur yaitu Pak Dores Indrian Nugroho. Pak, apa kabar nih? Kabar baik. Bosan nggak sih ketemu dengan saya Pak? Sudah berapa kali ini? Oh tidak ada kata bosan bagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas untuk terus semangat untuk memberikan edukasi untuk masyarakat ya. Oke, nah kali ini jam berada di segmen penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan bersama camat yang sudah saya panggil di sini tentunya terkait dengan penyebaran virus corona yang saat ini memang sudah semakin masif ya. Bahkan secara kumulatif angkanya itu sudah mencapai ribuan. Kalau untuk di kecamatan sendiri hampir setiap hari itu sudah ada penanganan COVID-19, khusus penanganan jenazah COVID-19 baik yang suspek maupun sudah positif COVID-19. Dan itu ini bisa meningkatkan upaya dari para petugas juga nih, khususnya dari kecamatan ya bekerja ekstra pastinya untuk bisa menangani pandemi ini atau mungkin juga untuk bisa menangani jenazah yang sudah suspek atau mungkin positif COVID-19. Tentunya kalau misalkan dari serangkaian kegiatan atau upaya yang sudah dilakukan, kita butuh yang namanya upaya atau mungkin inovasi khusus yang dibuat dari masing-masing wilayah untuk bisa menangani pandemi ini tentunya. Nah, kali ini saya mau bertanya nih untuk Pak Cipto ya, bintang tamu spesial kali ini yang dia sudah saya hadirkan untuk Jakarta pastinya. Baik, Jakarta, pertanyaan pertama kali ini saya mau bertanya dulu ya dari Camat Margadana, Pak Cipto. Kali ini apa sih yang sudah dilakukan dari wilayah Margadana sendiri Pak terkait dengan penyebaran virus corona ini? Kira-kira apa saja upaya yang telah dilakukan demi mencegah penularan COVID-19? Silakan. Terima kasih Mbak. Kami selaku Camat Margadana pasti selalu mengadakan yang pertama koordinasi dulu dengan Forkopimda dan lintas sektor di lapangan, terutama edukasi kepada masyarakat. Yang kedua memberikan data dalam arti mana-mana yang perlu dikasih masker, mana-mana yang untuk bisa membeli masker sendiri. Oke, berarti memang upaya yang telah dilakukan adalah dengan ya untuk protokol kesehatan kepada masyarakat itu juga. Nah, kalau dari Margadana sendiri ini Pak, warganya itu kan banyak yang bekerja di buka usaha warteg begitu, walaupun memang nggak semuanya dari Jakarta begitu asalnya. Nah, kalau misalkan dari mereka nih ada yang mungkin pulang gitu ya ke sini, upaya apa yang dilakukan Pak untuk mencegah? Kota Margadana yang mata pencahariannya ada di luar kota, terutama pengusaha warteg, yaitu yang tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini, baik di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Lampung, dan lain sebagainya. Itu tersebar di kota-kota besar. Apabila kepulangan mereka ke kampung halaman yang dianggap bisa membawa klaster baru, sehingga kami yang ada di sini camat terus yang pertama adalah tetap kita koordinasi dengan Pak Lurah dan memperkuat Jogotongo. Di dalam Jogotongo itu ada kerja, yaitu mencatat yang datang dan yang pergi. Ini berupa tadi sprintasi dan juga penerapan Jogotongo dan yang lain begitu. Terima kasih Pak Cipto. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya nih ke Ibu Endah ya, selaku Camat Tegal Barat. Oke, terima kasih. Boleh silahkan ke Ibu Endah ya. Ibu Endah kabarnya baik ya Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, nah kali ini Ibu saya mau bertanya, kalau misalkan dari warga Tegal Barat sendiri kan rata-rata warga ini bekerja sebagai nelayan. Nah, kira-kira upaya apa yang sudah dilakukan dari Tegal Barat Ibu untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini? Silakan. Kalau dilihat datanya itu tidak paling banyak yang
terkena COVID karena mereka ada di lapangan, terkena sinar matahari begitu ya. Jadi kalau dilihat dari data justru nelayan itu tidak menjadi jumlah terbesar yang terkena COVID. Jadi kalau dilihat di lapangan itu orang-orang yang banyak di lapangan kemudian banyak kena sinar matahari, bekerja keras itu justru paling rendah. Kecuali nelayan yang kemudian sudah lama tidak ke laut ya, dia ada di rumah agak lama, itu ada yang terkena itu karena kan berbeda kasusnya gitu. Jadi kalau untuk penanganan hampir sama ya di wilayah kecamatan yang lain, kita selalu melakukan edukasi masyarakat, kemudian melakukan koordinasi dengan Forkompimcam. Lebih-lebih itu kita selalu meminta update data dari puskesmas, karena yang punya data itu kan di Dinas Kesehatan dan puskesmas di masing-masing wilayah. Kalau di Tegal Barat itu ada 2 puskesmas, Puskesmas Tegal Barat dan Puskesmas Debonglor. Tegal Barat kan ada 7 kelurahan, sehingga data dari masing-masing puskesmas itu kita petakan. Ketika kemudian di satu wilayah kelurahan ada yang terkena kemudian harus isolasi mandiri, di sana akan dilakukan penyemprotan di wilayah itu. Kemudian sama juga di wilayah yang lain, Jogotongonya juga kita upayakan untuk kami untuk bisa menambah imunitas tubuh kita selain dengan protokol kesehatan, kemudian menjaga kesehatan tubuh, juga dengan berjemur ya Ibu ya. Itu memang jadi salah satu hal yang memang cukup penting saat ini di tengah situasi pandemi, di mana kita bisa meningkatkan imun tubuh dengan menggunakan itu tadi ya, kita terbiasa untuk berjemur di pagi hari, begitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Enda. Selanjutnya mungkin pertanyaannya saya akan tujukan untuk Pak Sartono dari Kecamatan Tegal Selatan ya. Oke, Pak Sartono, untuk di Tegal Selatan sendiri, apa sih yang sudah dilakukan nih upayanya untuk bisa menangani pandemi COVID-19, khususnya di daerah Pak Sartono sendiri? Dan kebanyakan memang kan kalau untuk di Tegal Selatan sendiri, kebanyakan masyarakatnya cukup Islamik begitu ya. Nah tentunya ini kalau misalkan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang berbau agama begitu, apakah masih ada kerumunan yang tentunya luput dari pengawasan? Silakan. Tokis itu selalu kita jalankan. Kita selalu berkoordinasi di tataran Forkompimcam, lurah, camat, kemudian dengan stakeholder yang lain, dalam hal ini adalah kepala puskesmas. Selain itu kita melibatkan juga kantor urusan agama dan organisasi keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Tegal Selatan. Terkait dengan upaya yang telah kita lakukan, edukasi kita jalankan terus, gerakan untuk mensosialisasikan 3M 1T itu kita laksanakan terus. Masker yang kita bagikan di masyarakat di momen-momen tertentu sudah kita jalankan, sehingga upaya kita agar kebiasaan atau budaya memakai masker ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada titik-titik yang menjadi keramaian selama ini di Tegal Selatan, misalnya saja di lapangan Tegal Selatan, itu para PKL juga sudah kita atur sedemikian rupa sehingga mereka dalam melayani masyarakat untuk kegiatan perekonomian, karena antara gas dan rem ini kan harus seimbang ini, antara kegiatan perekonomian dan penerapan kesehatan ini harus berjalan seimbang, sehingga para pedagang kita berikan informasi pendidikan bagaimana agar mereka bisa melayani masyarakat dengan baik sesuai protokol kesehatan. Pedagang kita atur jaraknya, kita berikan untuk memasang tempat cuci tangan pakai sabun, kemudian kita bekali dengan face shield. Apakah bantuannya sudah dilakukan secara baik Pak untuk penanganannya? Alhamdulillah. Lapangan? Ya, alhamdulillah. Bantuan-bantuan itu sudah tersalur kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan di situasi pandemi COVID seperti ini. Oke. Bantuan tersebut apakah dalam acara berkala atau bagaimana? Ya, dilakukan secara berkala kepada masyarakat. Ya. Ada yang lewatnya dari Dinsos, yang dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kota juga banyak yang disalurkan kepada masyarakat. Pedagang 5 ya, kemudian juga untuk upaya pengurangan kerumunan massa begitu kalau misalkan ada kegiatan keagamaan.
Terima kasih untuk Pak Sartono. Kemudian saya mau tanya lagi nih untuk Pak Cipto ya. Iya. Kalau di Kecamatan Margadana sendiri kan ada inisiatif untuk pembentukan relawan pemulasaran jenazah. Kelurahan itu membentuk tim penggali Ya. kubur bagi dampak COVID-19. Dan alhamdulillah dari masing-masing kelurahan sudah terbentuk, dan itu untuk standby 24 jam dengan dibagi 3 shift. Di shift pertama jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 7 lagi. Bagaimana dengan kerjasama Forkominsa dan lintas sektoral, alhamdulillah bisa warga masyarakat dengan sadar diri mereka akan sesuai prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, berarti masih ada upaya dari masyarakat bahwa memang adanya sikap kepedulian dari masyarakat terhadap masyarakat yang lainnya, tentunya salah satunya juga dengan tadi ya penanganan jenazah yang sudah suspek atau mungkin positif COVID-19. Terima kasih Pak Cipto. Oke, selanjutnya jam berada pertanyaannya saya berikan untuk yang paling cantik tentunya di sini, yaitu Ibu Endah di sebelah sana tentunya. Ibu Endah, kalau di Tegal Barat sendiri itu kan selalu memberikan upaya edukasi protokol kesehatan di tempat-tempat yang ramai ya, khususnya memang contohnya seperti Pasar Tuban atau mungkin lokasi-lokasi yang lainnya. Nah, apa sih upaya yang akan terus dilakukan khususnya dari Kecamatan Tegal Barat sendiri? Mandiri ini ikut membantu bagaimana mengupayakan agar masyarakat juga punya kesadaran dan kepedulian untuk melakukan kebiasaan baru. Karena penanganan wabah ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat dan pihak ketiga, baik dunia usaha, perguruan tinggi, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan kan ikut terlibat di dalamnya untuk sama-sama menangani wabah ini. Sehingga dari relawan mandiri yang sudah kami bentuk itu, kita buat aksi pakai masker. Jadi sudah berapa bulan kami melakukan kegiatan di mana setiap hari Jumat dan hari Minggu kami terjun di beberapa tempat. Jadi di pelabuhan, kemudian di Pasar Cinde, di Pasar Tiban Baluas, kemudian juga di toko yang cukup ramai, itu di toko dekat dengan Samsat itu ya, Sinar Jaya ya, itu kan tokonya ramai sekali ya, dan seringkali masyarakat lupa nggak bawa masker. Jadi kami selalu menyisir ke tempat-tempat lain. Di Rusunawa juga kami menyisir ke sana. Sesekali juga kami tidak di sasaran yang sudah ada, tapi di sasaran yang berbeda. Menggunakan masker setiap kita keluar rumah, begitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Endah untuk penjelasannya. Selanjutnya saya mau bertanya nih untuk Pak Sartono ya dari Kecamatan Tegal Selatan nih. Kalau dari daerah Tegal Selatan sendiri kan memang selalu memberikan edukasi juga nih, khususnya untuk di tempat-tempat yang rawan kerumunan begitu, misalnya di lapangan Tegal Selatan atau bahkan mungkin ada momen-momen keagamaan lainnya. Nah, kira-kira dalam waktu dekat begitu ya, hal-hal atau mungkin momentum tersebut akan berlangsung. Itu harus kita hidupkan lagi. Nah, untuk itu menyambung yang disampaikan oleh tadi Bu Camat Tegal Barat. Kadang ada keengganan masyarakat yang sebenarnya dia sudah punya masker, untuk macet dia enggak. Ya. Nah, ternyata setelah kita tanya-tanya, kita adakan survei kecil-kecilan gitu. Seperti misalnya Mbak Caca, momen Lebaran beli baju nih. Ya. Baju baru itu mesti kalau mau dipakai eman-eman. Ya kan? Yeah. Padahal kita sudah beli nih, sama. Kita udah beli masker, tapi mau pakai eman. Nah, oleh karena itu di Tegal Selatan kami mencoba bagaimana agar masyarakat ini mudah dapat masker. Apa itu? Nanti jangan kaget kalau ke wilayah Tegal Selatan ada toko, ada warung sembako yang di depannya ada tulisan jarang buket. Apa itu? Ternyata adalah belanja barang bonus masker. Oh. Jadi kami berupaya agar masyarakat di tataran sampai paling bawah pun, masyarakat yang kurang mampu sekalipun itu mudah dapat masker. Tidak hanya mengandalkan pembagian dari pemerintah, tidak hanya mengandalkan pembagian dari komunitas,
atau pada event-event tertentu, sehingga mereka itu ketika dapat itu terus eman-eman untuk memakai. Sehingga nanti kami sudah mencoba ini berkoordinasi dengan beberapa warung kelontong yang kurang, masyarakat sering belanja ke situ. Nah, sehingga nanti misalnya belanja 25.000 dapat bonus masker 1. Camat Tegal Timur ya, di Tegal Timur sendiri upaya apa yang dilakukan untuk bisa menangani COVID-19 khusus terhadap warga sendiri? Karena kan memang kalau misalkan di Tegal Timur sendiri kita tahu banyak warganya yang pegawai kantoran atau mungkin juga dari segmentasi wisata begitu. Protokol kesehatannya apa sudah diterapkan Pak? Silakan. Sedikit berbeda, kita laksanakan show of force gitu ya, atau roadshow dengan menggunakan sepeda motor dilengkapi dengan pelantang suara, atau bahasa sekarangnya menggunakan apa namanya? Konvoy atau apa? Bukan, artinya konvoy tetap konvoy, tapi menggunakan pengeras suara yang sudah kita rekam dengan anjuran protokol kesehatan. Jadi dikandung maksud supaya ini langsung bisa masuk ke jantung-jantungnya masyarakat tempat mereka bermukim. Jadi kita atur jadwal secara periodik. Semua kelurahan yang ada di Tegal Timur ada 5. Ini kita atur jadwal. Satu kali kita jalan aktivitas, kita masuk ke semua gang, lontrong, lokasi pemukiman, fasum maupun fasos yang ada di kelurahan itu. Sambil kita aksi simpatik, bagi-bagi masker juga bagi masyarakat yang kebetulan kedapatan saat kita laksanakan roadshow itu tidak bermasker. Tegal Timur kembali bicara ke wilayah teritorial di kami ini ada lebih dari 2 objek wisata. Dan hari ini kita prihatin karena cuaca yang saat ini sedang tidak bersahabat. Beberapa tempat objek wisata kami ini mengalami sedikit kerusakan karena hantaman ombak dan angin yang kemarin sempat bertiup kencang. Objek wisata Pantai Alam Indah, objek wisata Pulau Kodok, objek wisata Pulau Komodo, objek wisata Pulau Batamsari, Pantai Batamsari. Dan mungkin ada lagi calon wisata baru yaitu Gedung Lawang Sewunya Kota Tegal yang di depan stasiun kan itu masuk wilayah Tegal Timur. Ya alhamdulillah kita dengan teman-teman semua di wilayah Kecamatan Tegal Timur segenap pemangku kepentingan punya semangat yang sama, iramanya juga sama untuk tidak pernah bosan mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan. Upaya yang kami lakukan salah satunya yang agak berbeda yang roadshow itu tadi Pak dengan menggunakan sepeda motor. Lalu tadi ada saya mendengar kawasan perkantoran ya. Dihitung persentase kawasan perkantoran di Tegal Timur itu mungkin ada sekitar 40% ya kalau dihitung sekota Tegal. Tidak salah ketika kawasan perkantoran pusatnya di Tegal Timur, betul. Demikian jam beredar informasi yang sudah kami sampaikan terkait dengan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan bersama para camat yang sudah saya hadirkan di sini. Dari Pak Cito, kemudian Ibu Enda, Pak Sartono dan juga Pak Dores yang sudah kami hadirkan di sini. Tentunya mudah-mudahan apa yang sudah mereka sampaikan bermanfaat untuk jam beredar ya. Mereka sudah mengupayakan inovasi dan juga upaya sedemikian rupa untuk bisa membantu penanganan COVID-19 ini dengan sebaik mungkin. Jadi tentunya dari jam beredar sendiri juga saya turut untuk mengingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan, salah satunya dengan ingat pesan ibu yaitu 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci menggunakan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Mudah-mudahan tentunya ini bisa menjadikan kita semua tidak abai ya terhadap pandemi COVID-19 ini, dan berharap supaya tentunya pandemi ini bisa segera berakhir dan tentunya kita juga bisa melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas kita dengan semaksimal mungkin seperti sedia kala ya Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Cak Vera untuk kebersamaannya dan saatnya